Halo guys, gua Cornet. Are you ready for a new season untuk esports Star Indonesia pastinya? Dan jangan lupa buat kalian subscribe YouTube-nya, di like, komen, di share juga. Apalagi buat Facebook fanspage-nya, di follow semua sosial media juga wajib. Dan kalian harus tonton setiap minggunya karena bakal ada Cornet emas di sana yang pastinya bakal berisik. TV rumah kalian bakal keberisikan, tapi pasti bakal seru. Cuma di esports Star Indonesia, pertandingan esports dibuat casternya itu terhibur ya. Lo sampai joget-joget kayak gitu dan lo Jujur, ini to the next level esports. Gila sih. Maksudnya bukan hanya tentang Ada sulap, ada komedi-komedi, kamu juga sempat jadi pelawak kemarin ya kan? Coba dong, lucu dong di sini. Gak bisa. Di panggung bisa. Ayo dong. Jangan di meja dong. caster dong. Gak bisa, Pak. Ayo coba. Udah masuk ke traffic. Colok nih matanya. Enggak. Ini adalah udah bukan hanya tentang electronic sports, tapi juga your ke arah team is entertainment banning. sports. Gila gokil. Di Sports Star Indonesia Yoi. makin lebih besar lagi semoga tahun depan ya Bang Cornet. Bener. Jadi banyak hiburan-hiburannya dan gak cuma main game, turnamen, tetap tadi playernya juga lo liat gak sih RN Pegasus? Lah, gue joget sendiri. Sambil drum pick mereka juga sambil kayak nikmatin musiknya. Itu dia. Gua Jangan ingkari. ya gua gak Kenapa bisa. kenapa jadi Enggak, soalnya dangdut? enak gitu loh. Oke, tapi kita bakal back to draft pick kali ini. Yang terlihat, kita lihat. Ada Clean, ada Jawhead dari Alpha Dragon dan juga Farsha. Sedangkan dari Iron Pegasus, terlihat tak? Nathan, Betul? Yuzong, Betul? If. Betul. Your team is banning. Selamat, Anda mendapatkan 2 juta rupiah. Bener ya? Enggak loh. Deal. Kak, Sudah disiarkan ini seluruh penonton Indonesia sudah mendengar. iya tentang KB yang transfer. Coach KB. Terima kasih Coach KB. Terima kasih Coach KB. Ya, tapi kali ini yang cukup menegangkan adalah pertama tuh? kalinya for the first time in forever Alpha Dragon berhasil ditumbangkan Bang Cornet. Iya, ini membuat gak cuma kita berdua kaget ya. I mean, banyak banget bahkan kru-kru di sini juga kayak Semua. oke. Iron Pegasus tiba-tiba kayak ngeri banget. Tiba-tiba kompak banget dan bahkan beda daripada Your setiap team is minggunya yang bahkan kita lihat tim dari Marsha dan Luna Maya ini, bahkan Luna Maya aja sampai kayak gila giliran gua digantiin sama Melanie menang tim Menang. gua. Heeh. Sekarang ada Luna Maya menang juga. Apakah Apakah ini pertanda pertanda apa tuh? pecah telur Dari Iron Pegasus? ataukah Apa tuh? Alpha Dragon Yes. yang ternyata dia belum benar-benar panas dan menjadi naga. Oh, berarti nah suara naga gimana? Aku suara team is kuda ya. banning. Suara kuda. Gitu. Coba suara naga dong. Masa nggak bisa? Caster papan atas, Cornet, Maulana. Silakan tunjukkan suara nagamu. Bentar. Kuda ada ya kan? Kita pernah melihat kuda. Kamu pernah menunggangi kuda? Betul? Pernah? Kamu pernah bergaya seperti kuda? Enggak. Oh enggak. Enggak. Kenapa? Enggak apa. Naga kayaknya saya belum pernah ketemu gimana. Enggak apa-apa, tapi aku bisa mencontohkan suaranya. Kamu Coba kayak gimana coba naga. Nah, terima kasih banyak Ya. sudah dicontohkan. ya, Capek lu gak pernah berubah kayaknya dari dulu. gua lagi yang kena. Aduh. Your Yaudah, team is kita langsung picking. back to traffic kali ini ada Brode, Kufra, Roger dan juga Lancelot yang diamankan. ya kali Mia ya kan. Apa? Mia loh, saya udah pikir Mia loh. Gila, kamu tahu salah satu dari anggota GPX itu player Mia dengan 7.000 match. Tapi kan dia tidak main. Nah ya sudah kan saya cuma ngasih tahu. Bang Gak salah kan? Bang Pascol kan? Iya. Coba singkatannya apa? Lupa saya. Saya lupa artinya apa. Pasukan colek. Jadi Eh. colek-colek. Karena sabun colek. Oh gitu. Iya. Menarik. Oh. Oh, kencangkan Granger. sabuk pengaman kali ini dengan adanya Estes. Estes. Yang sudah diamankan oleh tim. Oh gila. Oh, Marsha habis nonton ini Liga Profesional. Begitu cara drafikannya, Net. Kita coba lihat. Iya Oh, tuh. iya ya? Iya kan? Habis nonton Liga Profesional dia. Ada Yuzong. Ada. Dipakai. Pakai Yusuf.
Dia Oh iya benar. Dia ada. If Yuzong biar gak ke counter kan. Betul. Ditambah lagi sama Estes, Nathannya mungkin akan di jungler. Kemungkinan Enggak sih, besar. Kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar. Enggak, benar. Ya Karena Your team popol is kupanya bakal ada di gold lane. Ini kebanyakan nonton Liga Profesional. Lihat-lihat ini Bapak Marsha. Pik-pikannya ini pik-pikan Liga Profesional ini luar biasa. Dan bahkan di sisi seberang ada Benedetta harusnya. Tapi kalau ngomongin soal draft ya emang ketika draftnya itu bagus, hero-heronya itu udah sesuai Balik dengan lagi. Iya. Ini gue nge-kiss sama lo kan? Iya. Iya kan? itu Jadi dia. kalau nggak power, Kalau walaupun- nggak power, walaupun draftnya bagus sebagus-bagusnya umat, iya. tapi belum tentu itu bisa mendapatkan kemenangan. Tapi lihat di sini confident dari Alpha Dragon masih sama. Rachel kembali berteriak dan bahkan ini dia Bung Cornet. Match point Alpha Dragon kali ini wajib kudu harus mendapatkan 1 poin untuk membawa ke game yang ketiga. Atau justru malah Iron Pegasus yang membuat kita semua terkaget-kaget karena performa mereka. Dan mungkin Yes. akan langsung menyelesaikan pertandingan Grand Final ini 2-0. Oke, untuk eSports Star Indonesia Grand Final yang ada di arena, boleh minta tepuk tangannya. Alright, ini dia game yang kedua, Alpha Dragon versus Iron Pegasus. Alright, battle land of down, match point, again and again. Aku ingatkan sekali lagi, mereka tidak boleh kehilangan poin ini untuk Alpha Dragon. Tapi kalau misalnya mereka kehilangan, sorry to say, kekalahan pertama mereka harus berada di Grand Final. Yes, dengan satu last pick yang cukup mengejutkan juga sih menurut gua. Dari kalau kata Ranger Mas, DJ Khalid on the floor. Oh iya. Dan bahkan di target top lane nya cukup agresif. 2 melawan 2. Dilemparkan begitu saja. Masih ada flicker karena belakang. Tapi lihat satu damage turretnya. Membuat first blood. Di ada top lane nya. Dan bahkan mungkin ada 2. Langsung di flicker ke depan. One more hit dan yes. 2 orang langsung tumbang. Woi sabar. Sampai copot handset loh di arah top lane sana. Pipo dan kawan-kawan berhasil mendapatkan 2 poin di awal. Apakah ini tanda kebangkitan dari Alpha Dragon? Yes, tapi balik lagi. Early game tidak menentukan late game. Dan late game tidak menentukan end game seperti apa. Betul. Tapi lihat di arah bottom lane untuk head to head sendiri sebenarnya dari seorang Yuzong itu agak sedikit kalah untuk head to head dengan seorang Khalid dari Yes. segi damage-nya bukannya. Yes, tapi kita lihat bakal seperti apa kalau misalkan di drag ke arah mid game dan juga late game. Karena kita tahu sebagai Cornet, user Yuzong terbaik di rumah. Wah, sedangkan saya user Lancelot terbaik di rumah. Itu dia. Butuh memainkan pasif dan juga kepercayaan diri ketika sudah menjadi naga Dragon from Hell ketika team fight dimulai. Gue jewer sekali lagi. Black Dragon Transform. Oke. Salah. Black Dragon Form. Oh iya benar. Iya. Black Dragon Transform. Transform Dragon Black Dragon Form. Iya, oke, tapi kali ini kita lihat tuh. Coba mulai berpose tentunya untuk kali ini para pemain dari Alpha Dragon mencoba untuk mendapatkan 1 buah turtle di bottom lane. Yes. Di commit dan bahkan di kontes begitu saja. Tapi tampaknya ada naga di sana. Tapi ada Federal Strike dan langsung diretribusin. Dan tampaknya tidak bisa untuk mengejar karena masih ada 1 flicker yang digunakan oleh Jawhead. Ya, teriakan demi teriakan di atas panggung dari anak-anak Alpha Dragon Ranger Mas. Sedikit terlambat, hantaman benda tumpul dan seorang Yuzong kali ini tidak berhasil menyelamatkan 1 buah turtle. But it's okay, no problem. Mereka akan bawa game ini menuju ke arah late game. Dan bahkan di arah top lane sana, Pipo mencoba untuk dipukul mundur. Dan itu popol kupanya di mana, Net? Ada itu di rumput tadi. Di rumput ya? Iya. Oh, zaman sekarang kupa kamuflase. Di rumput tadi kan nungguin. Dan bahkan dari sini tiba dimulai. 1 dibuka. Real World Manipulation bersama dengan Federal Strike-nya. Tidak berhasil untuk nge-trade kill dan lagi-lagi bermodalkan 1 Jawhead. Ini membuyarkan semua formasi dari anak-anak Iron Pegasus. Alright, mereka benar-benar harus respect dan bakal lihat populer Kupa. Damage-nya belum bisa disentuh dari seorang SS pun belum level 4. Bakal coba dipaksa, pedasnya bakal di sisi ke arah belakang. Dan bahkan kali ini, oh my god RC, what are you doing? Masih bisa untuk di-heal dan bahkan retribusinya tidak berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill. Kita lihat di sana Federal Strike
lagi dan lagi langsung melindungi teman-teman dari anak-anak Alpha Dragon dan bahkan Ersin-nya juga masih bisa survive dengan 1 bar HP. Oke, Bung Kornet, kalau bisa satu hal yang harus aku ingatkan adalah mereka harus ingat STC udah level 4, ini akan berbeda dengan teamfight sebelumnya. Dan bahkan dengan 3 orang saja mereka berempat tidak mampu menumbangkan siapapun, sedangkan di depan sana T-Box berhasil coba dikejar, ternyata JJ Khalid on the floor. Belum berhasil menumbangkan seorang T-Box. Itu execute-nya nggak dipakai ya? Mati harusnya. Itu mati harusnya, Tumbang, iyalah. tumbang, harusnya tumbang. Kalau dia maju, pasifnya kan tadi nyala, terus dia execute harusnya itu bisa langsung menumbangkan. Tapi it's okay, sudah terjadi. Dan bahkan Rachel-nya terkena stun. Dan masih ada Feather Ice Ray selalu saja mengusir pergerakan dari anak-anak Pegasus. Tapi lihat bukan di sana. Dari pemain satunya, Real War Manipulation. Tapi esensinya ditumbangkan double kill. Oke, for triple kill. Dan bahkan didapatkan begitu saja. Turtle terbuka, 4 orang harus hilang. Tersisa 1 orang saja clean dari Alpha Dragon-nya. Tukang somai kejemur God! Oh my god! Lihat ke arah Softland, fokus ke arah Surencia. Akankah ini CEO PT Bongkar Turret Sejahtera berhasil melancarkan tugasnya, berhasil mendapatkan 1 turret dari Softland. Satu teamfight yang merubah segalanya menjadi lebih indah untuk anak-anak Iron Pegasus. Gila, sejujur-jujurnya orang jujur kita bakal lihat replaynya. Ini udah ditangkap, STS di commit, tapi sayang sekali mereka benar-benar gak menyangka di mana T-Box tiba-tiba datang dan kau hadir merubah skalanya jadi lebih indah untuk tim Iron Pegasus. Walaupun kehilangan di arah bottom lane 1 turret, tapi mereka berhasil menukarkannya. Ejector, ban lebar, Flicker masih menyelamatkan dirinya. Langsung ke arah belakang, Ersin coba untuk meng-cover, tapi ternyata ini tidak cukup untuk mendapatkan 1 poin. Yes, menyamakan kedudukan, mencoba untuk menyamakan net worth-nya juga, disusul pelan-pelan oleh anak-anak Iron Pegasus. Tapi masih belum bisa untuk nge-push ke arah bottom lane-nya, hanya dapetin 1 outer turret di arah top lane dan ini sama-sama mirroring ya. Di bawahnya juga hancur dari anak-anak Iron Pegasus untuk turretnya. Di top lane-nya pun mereka dapetin 1. Lagi-lagi, Ranger emas hanya bermodalkan 1 first strike saja. Itu membuat pergerakan anak-anak Iron Pegasus mundur, tarik dulu. And then mereka selalu menunggu timing yang tepat untuk mengeluarkan Real World Manipulation. Plus minus. Plus mereka melakukan clear, tapi minusnya adalah aku nggak tahu mengapa. Aku melihat dari Alpha Dragon mereka berporos terhadap seorang Farsha. Mereka berpegang teguh kalau Farsha ini mampu melindungi mereka. Sumber deal damage terbesar dari mereka sebelum clean jadi, Bung Hornet. Yes, dan menunggu inisiasi mungkin dari Jauhead, tapi kita lihat di sana. Oh, lihat dari Farsha-nya. Untung saja masih ada Purify dan masih bisa berubah menjadi burung fairy dan tampaknya team fight-nya lebih ke arah Turtle. Terkesan mencoba untuk flicker ke arah belakang dan bahkan kita lihat juga langsung terbang ke arah depan, tapi lihat damage terbesar. Instansi agak secure. Ada Naga yang mencoba untuk langsung baju Dragon Propellant terkena stun. Yang kembali double kill dari Instansi yang terbas. Hantaman benda tubuh. Kita lihat San Naga Bonar ke arah belakang membuat para pemain dari tim Alpha Dragon yang bahkan naganya harusnya dari mereka porak-poranda. Wow. Turtle yang kedua pun akhirnya diamankan 2 kali berturut-turut oleh anak-anak Iron Pegasus. Ini benar-benar di luar dugaan ketika anak-anak Alpha Dragon yang begitu kuatnya justru di Grand Final mulai agak kepleset pelan-pelan. Apakah ini sebuah gemetar yang bisa kita bilang nervous yang membuat tim Alpha Dragon gak maksimal karena sejujurnya karena ini laga yang berbeda dibanding laga-laga sebelumnya. Yes. Banyak faktor yang terjadi pastinya di Grand Final, dari mulai mentality atau mungkin draftnya, karena kita lihat juga draft dari anak-anak Iron Pegasus menurut gua ini draftnya oke banget. Parah. Enak banget untuk team fight. Yes. Jujur gue juga pas gue ngeliat kok draftnya kayak pernah lihat di mana ya, dan ini benar-benar draft yang kuat walaupun sedikit ada celah, Bung Hornet. Bisa aku bilang dari tim Iron Pegasus, mereka kalau dipaksa warnya dipisah oleh para pemain dari tim Alpha Dragon, minimal Rachel aja ke arah belakang menutup seorang
Yev dan juga ada seorang T-Box. Mungkin akan beda cerita nantinya. Oke, itu dia. Balik lagi dari setiap decision making yang bakal dilakukan player-player yang ada di atas panggung, baik dari Iron Pegasus atau dari Alpha Dragon. Karena sebagus-bagusnya draft, kalau blunder ya tetap aja blunder. Ya, seganteng-gantengnya OG tetap aja jelek di mata Cornet. Wah, bener juga. Seganteng-gantengnya KB, kita tidak usah lanjutkan pembicaraan ini. Oke, kita bakal langsung menuju ke arah tim line out dan kembali. Kita bakal lihat satu bot turret diamankan kembali di arah bottom lane dan bahkan menuju ke arah inhibitor. Ketika Bapak Lord muncul, Bung Cornet, mereka tidak boleh timpai tanpa adanya seorang Yuzong. Yes, Lordnya sudah mulai dicolek-colek. Di menit 9, 30 detik dan bahkan dari seorang jauh jangan slow banget. Lihat jalannya berat banget, Rain. Wow, manipulation dan bahkan ada immobilize. Tidak bisa kemana-mana dan langsung di shutdown begitu aja. Vandalize strike, langsung di trace begitu aja dan bahkan kita lihat taganya sudah mulai datang Ranger Abang. Hantaman benda tumpul, Yuzong masih mau lebih dan Rachel down, Rachel hilang dan bahkan Lord diamankan Iron Pegasus. Yes, tapi masih bisa di-trade begitu aja. Dua orang dari anak-anak Iron Pegasus dengan menggunakan satu Death Sonata dari seorang Grangernya, but mega kill didapatkan oleh seorang Nathan-nya. Masih ada entropy dilempar begitu saja, tapi targetnya salah. Mencoba untuk dapatin double kill-nya, dan yes, Nathan-nya terlalu menyakitkan ya Jerman. Foundir save the day! Foundir benar-benar menyelamatkan hari dari T-Box. T-Box terselamatkan. Kalau bukan karena Foundir yang masuk, dia pasti dilempar dan dia terkena shutdown. Lihat permainan komunikasi dilakukan Iron Pegasus. Satu suara, one voice kali ini. Lihat damage terlalu besar, menuju ke arah belakang. T-Box tidak bisa dihentikan. Popolen Kumpa mulai menggigit. Au, dan tidak ada poin kill tambahan. One voice, one family ya. Jangan, kan gue bilang one voice doang. Gue bilang one voice doang. Alright. Menuju ke arah top lane nih ya. Lord sudah mulai berjalan, dipaksakan mungkin 5 melawan 5. Real world manipulation dibuka begitu saja, immobilize dari arah Parsianya. Lihat Yuzongnya terbang ke arah Parsianya, dipaksakan untuk maju tapi tampaknya di sana langsung ditumbangkan begitu saja satu orangnya dari T-Box-nya. Tidak ada lagi T-Box, tampaknya harus teriak retreat. Terlalu jauh pergerakan dari T-Box, bukan mengarah ke kiri, ketika kabur dia mengarah ke kanan. If-nya mencoba diselamatkan, masih ada Estes dan bahkan Foundir di depan sana memberikan badannya. Dan lihat, ejector mencoba dilahap, tapi ternyata Petrify berhasil diselamatkan. Dan di sisi lain, lihat Alpha Dragon mencoba untuk memukul para pemain dari tim Iron Pegasus, dan di sisi lain Death Sonata hampir saja menumbangkan seorang Foundir dan hilang begitu saja. Oh, hati-hati. Jangan sampai satu kesalahan kecil membuat comeback untuk anak-anak Alpha Dragon, karena itu yang selalu terjadi selama di eSports Star Indonesia. Ketika keadaan lagi unggul, terkadang kita lalai dan tidak fokus dan membuat tim musuh bisa snowballing dapetin XP dan gold berlebih. Itu dia gunanya pegangan bersama dengan kawan. Itulah mereka butuh satu suara. Itulah mereka bermain berlima untuk mengingatkan biar tidak ada yang lupa daratan. Benar sekali. Dan ini dia. Gak paham nih. Umi mah payah, gak paham omongan kita. Sulit memang. Okay. Emang harus pakai bahasa Tanjung Duren. Bahasa IQ di bawah rata-rata. Iya benar. Di bawah rata-rata. Tapi lihat port manipulation dibuka. Foundir mencoba untuk mengusir mundur. Mereka opsinya satu cuma Jauhead. Disundul. Itu the definisi of hantaman benda tumpul. Yes. Langsung diamankan, di-secure lebih tepatnya dari seorang Foundir, karena memang sebenarnya tidak ada lagi untuk flicker dari Jauhead-nya. Nggak bisa untuk escape. Dan sekali Jauhead-nya inisiasi,
ini benar-benar gak bisa langsung keluar dari real world manipulation. Nampak cemas sepertinya dari Aero Pegasus. Mereka berhasil mendapatkan satu pom dari Kupa, berhasil dihilangkan. Tapi ternyata ini adalah salah satu poin yang cukup mahal. Kenapa? Mereka bisa melakukan invasi 3 lane berbeda karena tidak ada Rushel. Tidak ada yang bisa menuju ke arah belakang, ke arah seorang T-Box. Execute yang mengerikan. Yes, tapi dalam waktu yang sama sebenarnya dari trade yang dilakukan, timingnya pas banget dengan Lord yang akan muncul, dan ini mungkin akan saling menunggu dari kedua tim untuk mencoba sabar, cari posisi, dan mungkin akan menjaga siapa yang bakal menyentuh Lordnya atau memanage lane-nya terlebih dahulu. Ya, kalau nunggunya dua pihak enak, Net. Kalau nunggunya satu pihak berat. Ya. Jadi bisa kita bilang masih oke, masih equal, dan bahkan lihat entropy telah dikeluarkan, bahkan coba dipaksakan. Dan Lordnya terlalu cepat, hantam berat tumbuhkan belakangan, sounding out. Tapi ini berbahaya kalau mereka memaksakan keadaan. Mereka lebih baik mundur. Tapi ingat, di roto lane sana mungkin tidak akan ada Black Dragon Transform dari seorang Ayuldong. Yes. Benar-benar rapi banget. Teriakannya terdengar di sana. Ranger Bronze. Itu siapa? Yang teriak tadi? Papi ya? Marsha ya? Gila sampai teriak juga sang coach. Kali ini Bung Cornet. Oh, hati-hati. Hey, masih bisa di-heal dan tampaknya masih bisa untuk mundur ke arah belakang. Tapi tidak ada lagi ultimate dari SS karena damage-nya terlalu besar tadi yang diberikan. T-Box-nya dilempar. Oh my god, lagi dan lagi T-Box-nya yang diculik. Dan langsung dapat melawan 5. Dan teriakan yang sama kembali hadir. Retreat, mundur. Udah aku bilang berkali-kali, T-Box gak boleh lepas dari pandangan seorang Estes. Dan kalau Nixie ini, dia yang harus respect dengan item Athena Shield. Supaya dari Estesnya tidak terpaku, tidak terfokus terhadap seorang Nixie. Biarkan dia terfokus terhadap seorang T-Box karena lumayan menarik pergerakan dari Alpha Dragon dengan Parsianya, bukan? Yes, saya setuju sekali. Apalagi kalau misalkan dilihat juga dari pergerakannya. Ini menurut gue kalau misalkan terus-terusan seperti ini, feeling gue sih kayaknya dia udah siapin entropi. Tapi ketika dilempar sama Jauhead, entropinya itu putus. Terlalu jauh. Benar. Makanya mereka tidak boleh sembarangan. Lihat, di depan sana. Tidak boleh sembarangan buka. Mencoba dipaksakan. Ejector masih flicker ke arah belakang. Informasi diberikan, tapi lihat Estes-nya masih menyelamatkan hari dari kawan-kawan tim Aero Pegasus. Bahkan dari seorang Foundir. One by one situation. Terus juga seorang Rushel. Mereka mundur teratur. Belum ada word manipulation. Kalau dipaksa ini berbahaya. Kenapa nggak ada yang berdekatan, Bung Cornet? Bakal bisa dibalaskan. Oh my god, ditangkap! Word manipulation! Lihat, dunia termanipulasi! Debating! Yes. Walaupun tadi agak sedikit menurut gua kurang bijak dari Foundirnya. Ketika dia sudah menggunakan naganya, tapi dia tidak mengincar ke arah seorang Parsia. Tapi balik lagi, ketika real world manipulation dikeluarkan dari manipulasi dunia nyatanya, Eve itu benar-benar selalu menjebak pergerakan dari seorang Jauhead. Benar-benar debating yang bagus. Tapi kalau mereka seperti itu lagi, ini akan kasusnya berbeda. Karena ingat, tidak ada flicker untuk seorang Ramot, Bung Cornet. Ramot TV. Remote. Ramot tuh yang di pala. Rambut. Ramot tuh hewan, ramot. Marmot. Iya kan? Kalau gue pengen mamut. Oh, mamot. Mamot mah yang di rumah. Udah cukup. Mamot minta makan lapar. Mama jauh tuh. Oh, jauh ya. Jauh. Aduh, walai, maaf kalau jauh walai. Jauh banget, aduh siate. Oke, tapi lihat perseberangan. Mereka terlihat, tapi nampaknya surprise attack! Berhasil mendapatkan satu buah diksi di depan sana. Memberikan permainan, langsung ada word manipulation. Ditangkap begitu saja dan bahkan tidak ada pertukaran. Wow, ini kerugian yang mahal untuk Aero Pegasus. Yes, tidak mau memaksakan untuk trade kill ya. Tidak ada lagi real world manipulation. Membuat anak-anak Alpha Dragon mencoba untuk maju. Mencoba untuk menginisiasi satu asal force. Tapi terkesan dibalikan keadaannya. Lihat entropinya. Mencoba untuk maju karena dapat tapi terlalu berat. Lagi-lagi Nathan-nya melakukan kesalahan kecil yang berakibat fatal untuk timnya. Oh, gua nggak tahu kenapa. Ini bisa saja terjadi comeback. Karena apa? Nathan-nya berkali-kali melakukan Tiga kali hitungan Tiga gua. kali. Tiga kali Lihat. selalu
Semua yang besar berawal dari yang kecil. Kekalahan yang besar berawal dari kesalahan kecil. Oke. Bede, sedap gak? Biasa aja. Oh ya, oke, makasih. Aduh, ya deh ah. Tapi lihat mereka nge-team fight tanpa suara T-Box. Farshanya harus benar-benar dikeker. Menuju ke arah depan. Ward manipulation. Tapi lihat tidak ada. Oh, Fondir. Apa yang terjadi? Kali tumbangi dibalaskan keadaan. Tapi menuju ke arah pelanggar. Lordnya. Bebaskan di season. Oh my god. Granger mengamankan Lord. Tapi lihat, tersisa satu orang. Semuanya habis. Triple kill. Dan semuanya sudah mulai maju. Dan tersisa Jawet sendirian Oh my dalam God. 30 detik. Oh my god. Mungkin ini akan Oh my menjadi God. stage push. Iron Pegasus tampaknya ini adalah kemenangan mereka. Kemenangan di depan mata. Mencoba-coba langsung maju ke arah Oh depan. my God. Dijaga pintu saja. Pesta terbuka. Iron Pegasus.